bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi dari matematika peminatan kelas 11. Topik yang mau kita bahas adalah khusus tentang identitas kosinus, penjumlahan, dan selisih dua sudutnya. Ya, jadi hanya untuk kosinus, supaya bisa soalnya nanti bervariasi kita bahas. Baik, kita mulai. Nah, yang mana maksudnya yang identitas kosinus, penjumlahan, dan selisih dua sudut itu? Yang dimaksudkan itu adalah yang ini. Kosinus A tambah B. Ini rumusnya apa? Kemudian kosinus A kurang B, rumusnya apa? Nah, ini yang mau kita bahas. Oke, kalau begitu saya mulai dari menggambarkan sebuah segitiga siku-siku. Coba yang ini ya. Saya buat sisi tegaknya, sisi datarnya, kemudian sisi miringnya. Nah, saya tempatkan siku-sikunya di sini. Kemudian yang ini saya misalkan adalah sisi X, kemudian ini adalah Y, yang ini adalah sisi R. Nah, ini saya misalkan sudut yang dibentuk oleh sisi X dan R itu adalah alfa, sedangkan di sini saya misalkan sudutnya adalah beta. Nah, karena kita tadi tujuan kita mau mendapatkan ini cos alfa tambah beta dan kosinus alfa kurang beta, coba kita buat mulainya dari sini. Coba perhatikan segitiga yang sudah kita gambarkan. Ya, kalau saya jumlahkan sudutnya alfa tambah beta, kemudian yang ini kan siku-siku ya. Berarti siku-siku itu sudah jelas besarnya adalah 90. Artinya jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu akan sama dengan berapa? 180. Sehingga dari sini bisa kita buat alfa tambah beta sama dengan 90, yaitu 180 dikurangi dengan 90. Nah, kita lihat tadi kan yang mau kita hitung itu cos alfa tambah beta dan cos alfa kurang beta. Nah, coba persamaan alfa tambah beta sama dengan 90 itu saya kosinuskan kiri dan kanan. Sehingga cos alfa tambah beta, gitu kan? Ini akan sama dengan kosinus 90. Nah, kita tahu bahwa kosinus 90 itu sama dengan kosinus 90 itu sama dengan nilainya adalah 0. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingat kembali matematika wajib yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Ya, di kelas 10. Coba perhatikan segitiganya. Kalau misalnya saya buat yang mana kosinus alfa? Ya, ingat kosinus itu samping per miring. Perhatikan alfanya. Ini. Ya, sampingnya berarti adalah X, per miringnya adalah R. Oke. Kemudian kalau kita hitung kosinus betanya. Hati-hati ya, betanya itu di atas yang ini. Berarti samping per miring. Y-nya sampingnya ya. Berarti Y per R. Oke. Nah, dengan cara yang sama, coba kita hitung atau kita tentukan sinus alfanya. Sinus alfa depan per miring. Lihat alfa ya, depannya adalah Y, miringnya adalah R. Kemudian kita tentukan lagi sinus betanya. Sinus beta, ingat betanya di atas ya. Depan betanya itu tentu apa? X ya, sisi X per R. Nah, kalau begitu, sekarang coba perhatikan. Perhatikan yang cos alfa
cos beta yang ini. Bagaimana kalau cos alfa dan cos betanya ini kita kali? Ya, coba kita kalikan. Kalau kita kalikan apa yang kita dapat kira-kira? Ya, kalau kita kalikan berarti di sini akan kita mendapatkan kosinus alfa dikalikan dengan kosinus beta ya, kita kalikan ya. Nah, tentu akan sama dengan cos alfanya X per R, berarti X per R dikalikan dengan apa? Y per R. Nah, oke. Kemudian dengan cara yang sama, sinusnya ini juga kita kalikan. Kalau kita kalikan sinus alfa dengan sinus beta, maka kita dapat di sini sinus alfa dikali dengan sinus beta sama dengan, ya, berarti ini kalikan ya, Y per R dikalikan dengan X per R. Nah, sekarang ini yang kita dapatkan. Kalau begitu, coba kita perhatikan lagi. Yang ini bagaimana kalau, ya, kalau cos alfa, cos beta dan sin alfa, sin beta kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, kira-kira yang kita dapat apa? Coba dari sini ya. Ini saya tulis cos alfa, cos beta dikurangi dengan, nih, dikurangi dengan sinus alfa kali sinus beta. Nah, kalau ini kita kurangkan, kedua ini, tentu yang ini juga kita kurangkan ya. X per Y, XY per R kuadrat. Yang ini IX. IX itu kan sama saja dengan XY per R kuadrat. Nah, artinya sama. Yang di atas ini adalah XY per R kuadrat. Yang ini juga XY, karena Y kali X kan XY per R kuadrat. Berarti kalau kita kurangkan tentu ini adalah apa? 0. Nah, kita dapat di sini ini bahwa nilai dari cos alfa, cos beta kurang sin alfa, sin beta nilainya 0. Sementara tadi ini nilainya berapa? 0. Berarti dari sini bisa kita tulis menjadi, ya, bisa kita tulis menjadi seperti ini. Bahwa kosinus alfa tambah beta tadi kan nilainya adalah 0. Sementara yang ini juga cos alfa, cos beta kurang sin alfa, sin beta juga nilainya 0. Kalau begitu saya ganti saja 0 yang ini dengan ini. Ya, berarti kalau kita gantikan ini akan menjadi kosinus alfa kali kosinus beta kurang sinus alfa kali sinus beta. Ya, sinus beta. Sehingga inilah rumus untuk kosinus alfa tambah beta. Jadi kalau kita mau menghafalkannya, cos alfa tambah beta itu adalah cos. Kalau di sini dia plus, berarti di sini menjadi min. Cos sin. Jadi cos alfa tambah beta adalah cos alfa cos beta dikurangi dengan sinus alfa sinus beta. Itu yang pertama, berarti kita sudah mendapatkan kosinus A tambah B atau kosinus alfa tambah beta. Sekarang bagaimana untuk mendapatkan cos alfa kurang beta? Ya, cos alfa kurang beta bagaimana? Coba kita lihat. Dari sini, dari cos alfa tambah beta, ya, cos alfa tambah beta. Tentu ini sama saja dengan, kalau saya tuliskan, ini sama saja dengan kosinus, ya, kosinus alfa, atau ini saya, karena yang mau kita hitung tadi adalah kosinus alfa kurang beta ya. Jadi kosinus alfa kurang beta ini akan sama dengan
Oke, kosinus alfa tambah ya, tambah minus beta. Iya kan? Tentu ini sama. Nah, kita tahu tadi bahwa kalau dia kosinus alfa tambah beta adalah cos sin. Kalau di sini dia tadi plus, maka di sini min. Nah, sama kan rumusnya ini, berarti cos alfa tambah beta, maka ini akan sama dengan apa? Kosinus alfa tambah minus beta berarti sama dengan kosinus alfa kosinus. Nah, yang ini jadinya negatif ya. Kosinus min beta. Nah, ini tambah kan ya? Tambah berarti di sini akan kita ubah menjadi kurang. Nah, ini sinus alfa kali sinus minus beta. Nah, oke, kita harus ingat lagi ya yang sudah kita pelajari di kelas 10 bahwa sinus minus alfa atau minus sinus minus beta ini sama saja dengan apa? Min sinus beta. Kemudian yang kedua bahwa kosinus kosinus minus beta ini positif ya, dia positif ya, kosinus beta. Berarti dengan menggunakan sifat itu, maka ini kita akan mendapatkan kosinus alfa. Yang ini kan kosinus min beta. Kosinus min beta tetap kosinus beta. Oke, kurang sinus alfa. Nah, sedangkan sinus min beta adalah min. Berarti sini min sin beta. Sehingga ini akan sama dengan kosinus ya. Kosinus alfa kali kosinus beta. Kalau minusnya ini kita pindahkan ke sini, ini berarti kan menjadi apa? Plus sinus alfa dikalikan dengan apa? Sinus beta. Sehingga kita sudah mendapatkan rumus kosinus alfa kurang beta. Tentu rumusnya adalah yang ini. Oke, berarti kita sudah mendapatkan penjumlahan dan selisih dua sudut untuk kosinus. Oke, baik, mudah-mudahan bisa memahami penurunan rumus ini ya. Oke, supaya lebih jelas kita bahas contoh soalnya ya. Kita lihat soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1 ini kan yang ditanyakan adalah nilai kosinus 15 derajat itu berapa? Oke. Nah, 15 derajat ini kan tentu tidak istimewa, maka kita harus buat ke sudut istimewa. Ya, karena kita tidak boleh di sini pakai kalkulator. Nah, bagaimana caranya? Lihat. 15 derajat itu tentu bisa kita buat menjadi 45 derajat dikurangi dengan berapa? 30. Begitu kan? Sehingga kosinus 15 yang ini berarti bisa kita ganti menjadi apa? 45 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Nah, berarti anggap ini alfa, anggap ini beta. Berarti kita gunakan rumus ini, cos alfa kurang beta, yaitu apa tadi? Cos. Kalau dia di sini min, jadinya apa? Plus ya, sin. Begitu kan? Oke. Berarti kita ingat ya, cos berarti kosinus 45 kosinus 30 ya. Cos dia min jadinya apa? Plus sin ya, sin. Nah, kalau begitu ini kita sudah dapat ya. Ini kita sudah mendapatkan. Tinggal kita ingat saja bahwa kosinus 45 adalah setengah akar 2.
sedangkan kosinus 30 adalah setengah akar 3. Yang sinus 45 setengah akar 2, sedangkan sinus 30 adalah setengah. Sehingga kalau ini kita kalikan, ini adalah 1/4 akar 6, begitu, ditambahkan dengan 1/4 akar 2. Kalau kita keluarkan 1/4-nya berarti 1/4 kali akar 6 ditambahkan dengan akar 2. Sehingga inilah nilai dari kosinus 15 derajat. Oke, begitu ya. Nah, kalau misalnya timbul pertanyaan kalian, bisa nggak 15 derajat itu saya ganti dengan sudut yang lain? Misalnya sudut 60 derajat kurang 45 derajat. Toh ini hasilnya juga 15. Oke, silakan kalian coba. Ya, silakan kalian coba. Artinya nanti 15 itu ganti menjadi 60 kurang 45. Apakah hasilnya sama? Ya. Oke, nanti silakan cari terus bandingkan. Saya yakin juga hasilnya adalah sama. Oke, baik. Kita lihat soal nomor 2. Ya, kita lihat soal nomor 2. Di sini adalah kosinus 75. Dengan cara yang sama seperti tadi, bahwa 75 derajat, ya, ini bisa saya ganti menjadi apa? 30 derajat ditambahkan dengan 45 derajat. Pemilihan sudutnya adalah sudut istimewa. Pemilihan sudutnya adalah sudut istimewa. Maka kosinus 75, ya, kosinus 75 ini akan menjadi kosinus, ya, kosinus 30 ditambahkan dengan 45. Maka ini adalah kosinus alfa tambah beta. Kalau begitu cos begitu tadi ya. Berarti cos 30 kosinus 45. Kalau dia tadi plus, itu akan berubah menjadi min. Berarti ini adalah sinus 30 gitu ya, dikalikan dengan sinus 45. Nah, berarti kosinus 30 yang ini kita ganti nilainya adalah setengah akar 3. Sedangkan kosinus 45 ini adalah setengah akar 2. Sinus 30 ini adalah setengah. Yang ini adalah setengah akar 2. Kalau begitu, maka ini akan sama dengan 1/4 akar 6 dikurangi dengan 1/4 akar 2. Kalau kita keluarkan 1/4-nya, maka akan kita mendapatkan apa? 1/4 kali akar 6 dikurangi dengan akar 2. Maka inilah nilai dari kosinus 75, yaitu 1/4 kali akar 6 dikurangi dengan akar 2. Oke, itu soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini diketahui bahwa tangen X adalah min 12/5, kosinus Y adalah 3/5, X di kuadran kedua, Y di kuadran keempat. Maka nilai dari kosinus X kurang Y. Nah, langkah pertama coba langsung kita ubah saja yang ditanyakan. Cos X kurang Y, berarti kalau kita rumuskan apa? Cos X kosinus Y. Tadi kalau min jadinya plus ya. Berarti ini adalah sin X dikalikan dengan sinus Y. Nah, tinggal kita melihat apa yang belum ada. Yang ada di atas kan tangen X dan cos Y. Nah, cos X-nya tidak ada. Bagaimana kita untuk menentukan cos X-nya? Nah, harus kita gunakan segitiga siku-siku. Ya, ini yang pertama.
kemudian yang ini untuk yang kedua. Nah, saya misalkan di sini ini X-nya. Ya. Oke, tangan X min 12 per 13. Abaikan aja dulu negatifnya. Jadi tangan itu kan desa, depan ya. Depan per samping 5. Dengan rumus Pitagoras, ini kita gunakan, maka kita akan dapat 13. Dengan cara yang sama, kalau ini Y, maka kosinus itu kan samping per miring ya. Berarti di sini adalah 3, sampingnya 3, sedangkan miringnya adalah 5. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, nanti ini akan kita dapat sisi tegaknya adalah 4. Nah, kalau begitu, kita hitung. Ya, ingat, perhatikan nanti kuadrannya. Kalau saya ingatkan kuadran, ya, kalau saya ingatkan kuadran supaya nanti tidak salah. Ini ya, bahwa ini kuadran 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ini cara ngafalnya, ini aja saya buat asal saja tahu caranya. Artinya ini all. Semuanya positif, all ya. Sedangkan ini sin yang positif. Kuadran ketiga tangen yang positif, di kuadran keempat cos yang positif. Nah, dengan mengingat itu sekarang kita tentukan nilainya. Kosinus X. Ingat, kosinus berarti segitiga ini yang kita lihat ya. Kosinus adalah samping per miring. Kosinus X samping per miring. X-nya sampingnya adalah 5 ya. 5. Oke, miringnya adalah 13. Ingat, X-nya tadi adalah di kuadran kedua. Kosinus di kuadran kedua bernilai apa? Di kuadran kedua itu yang bernilai positif hanya apa? Sin. Maka ini harus negatif. Oke, kali. Nah, cos Y sudah diketahui nih ya. Cos Y adalah 3/5. Tinggal kita masukkan saja. Tambah sinus X. Kita perhatikan X ini. Sinus depan per miring. Ya, X-nya tadi di kuadran keberapa? 2. Di kuadran kedua sinus positif ya. Berarti sinus adalah depan per miring, 12/13. Kali sinus Y. Perhatikan yang Y. Sinus Y adalah depan per miring. Depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Perhatikan Y-nya adalah di kuadran keempat. Kalau di kuadran keempat yang positif apa? Cos. Nah, berarti sin Y-nya positif atau negatif? Negatif. Karena hanya cos yang positif. Ya, kalau begitu kita kalikan. Berarti ini adalah min 15 dibagikan dengan 65 ya. Kemudian dikurangi dengan 48 dibagikan dengan 65 ya. Sehingga ini nilainya adalah minus 63/65. Maka inilah nilai dari yang ditanyakan. Oke, jadi di sini kan kita harus ingat lagi, kalau kalian perhatikan kita harus ingat lagi materi trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Oke, baik, supaya lebih memahami lagi dan supaya lebih bervariasi lagi soal yang kalian tahu, saya lanjutkan soal keempat. Soal keempat yang ini dia. Ditanya, tentukan nilai tangen theta yang memenuhi persamaan. Ini persamaannya. Jadi yang ditanya adalah nilai tangen theta. Nah, bagaimana menentukan nilai tangen tetanya? Nah, ini kan mudah saja ya. Tinggal kita lihat saja, kita dari persamaan ini aja. Ya. Berarti ini kita tuliskan 3, coba kurung, langsung kita ganti rumusnya ini. Langsung kita ganti. Ya. Ini kan kosinus theta tambah pi per 4. Ingat pi itu dalam sudut adalah 180 derajat. Berarti pi per 4 ini ya, ini nilainya adalah 45. 180 dibagi 4. Berarti kosinus theta tambah 45. Sama saja itu dengan kosinus alfa tambah beta. Kalau kosinus alfa tambah beta, tadi kalau tambah jadi kurang kan? Rumusnya kan tetap cos
sin. Berarti ini adalah kosinus theta kosinus 45, karena di situ penghubungnya adalah tambah, berarti ini jadi kurang. Ini sinus theta, berarti di sini sinus 45. Begitu ya. Nah, sama dengan, ya di sini saya tulis ya, sama dengan cara yang sama, berarti kosinus theta kosinus 45, penghubungnya di sini adalah negatif, berarti jadi tambah sin theta sin 45. Begitu kan? Nah, sekarang ini kan sudah kita dapatkan ya, tinggal kita ganti saja. Ya, tinggal kita ganti saja. Berarti ini adalah kosinus theta. Sedangkan kosinus 45 adalah setengah akar 2. Ya, dikurangi dengan yang ini adalah sin theta. Ya, kita ini ya. Kali setengah akar 2. Oke. Nah, sama dengan di sini saya lanjutkan ya. Kosinus theta, lihat yang sebelah kanan, kali setengah akar 2 tambah sin theta kali setengah akar 2. Nah, kita kalikan ini ke dalam, berarti yang ini maksud saya ya, berarti jadinya apa? 3/2 kosinus theta. Begitu. Dengan cara yang sama ke sini ya, kalikan lagi sini ya, berarti min 3/2 sinus theta. Betul ya? Nah, sama dengan yang ini cos theta kali setengah akar 2, berarti setengah akar 2 kosinus theta. Ini hanya kita balik saja. Nah, yang ini juga demikian, tambah ya, tambah setengah akar 2 sin theta ya. Nah, oke, ini kita kita dekatkan yang satu variabel. Kalau kita dekatkan yang satu variabel, ini kosinus theta, kemudian yang ini adalah kosinus theta juga. Berarti yang ini ada kelupaan tulis ya. Ini mestinya harus ada akar 2-nya ya, karena itu setengah akar 2. Oke, saya gantikan supaya tidak salah nanti. Berarti yang ini adalah 3/2 ya. Ini mestinya adalah 3/2 akar 2. Dengan cara yang sama juga, karena itu 3/2 akar 2. Nah, saya ulang bahwa yang ada cosnya kita dekatkan ya. Berarti 3/2 akar 2 cos theta yang ini kurang nih setengah akar 2 cos theta. 3/2 kurang setengah. 3/2 kurang setengah ya. Berarti 2/2. Berarti sisanya di sini adalah akar 2 kosinus theta. Oke, dengan cara yang sama sinusnya pindah ke kanan. Berarti ini pindah ke kanan kan minus jadi plus ya. Berarti setengah akar 2 sin theta nih ditambahkan dengan 3/2 akar 2 sin theta. Setengah tambah 3/2 berarti 4/2. Berarti 2 akar 2 ya. Nah, 2 akar 2 sinus theta. Oke, akar 2-nya kita habiskan. Sehingga kita akan mendapatkan, kalau kita akar 2-nya kita habiskan, maka yang kita dapat apa? Yang kita dapat tentu adalah kosinus theta ya, sama dengan 2 sinus theta. Nah, lihat pertanyaannya. Di sini kan pertanyaannya yang ditanya apa? Tangen. Kita ingat bahwa tangen itu adalah apa? Sin per cos. Berarti supaya sin per cos, kosinusnya ini saya pindahkan aja ke sini, ke bawahnya ini. Sehingga kalau saya pindahkan kosinus tetanya ini ke bawah sin theta, maka ini sini jadinya apa? 1 sama dengan sin theta per cos theta. Atau sama dengan apa? Atau sama dengan 2 tangen theta. Sehingga kita mendapatkan bahwa
tangen tetanya ini nilainya sama dengan setengah. Oke, baik, semoga bisa memahami ya. Oke, kita lanjutkan soal yang satu lagi supaya lebih bisa lagi. Kita perhatikan nih ya, jadi soalnya saya buat bertingkat ya. Kita lihat di sini bahwa A tambah B sama dengan pi per 3. Ingat pi itu adalah 180. Berarti kalau pi per 3 maka ini adalah 180 bagi 3, 60 ya. Nah, dan cos A cos B 5/8. Pertanyaannya adalah kosinus A kurang B. Kalau saya gantikan rumusnya ini kan adalah apa? Cos A cos B, supaya langsung kita tahu maksudnya yang ditanya ya. Kalau kurang jadinya apa? Tambah. Ini sin A sin B. Nah, cos A cos B sudah ada 5/8. Yang belum ada itu apa? Ini sin A kali sin B. Nah, untuk mendapatkan sin A kali sin B nya dari mana? Nah, ini kan masih ada persamaan yang belum kita gunakan satu lagi ya. Coba saya tuliskan persamaan yang belum kita gunakan, bahwa A tambah B sama dengan, langsung saya tulis ini 60 derajat. Nah, oke, kita kan mau mendapatkan apa? Sin A sin B ya. Nah, bagaimana kalau ini kedua persamaan ini saya kosinuskan kiri kanan ya. A tambah B kosinus A tambah B sama dengan ini adalah kosinus 60. Nah, ingat rumusnya kosinus A tambah B berarti cos A kosinus B. Ingat kalau tambah jadinya kurang ya. Sin A sin B. Kosinus 60 adalah setengah. Sementara tadi bahwa cos A cos B adalah 5/8. Berarti ini 5/8 kurang ya sin A sin B. Jadi kita sudah mendapatkan sin A sin B nya sama dengan setengah. Karena ini per 8, saya buat aja langsung ini adalah 4/8 supaya penyebutnya sudah sama. Sehingga min sin A kali sin B sama dengan 4/8 kurang 5/8. Atau dengan kata lain adalah min 1/8. Sehingga sinus A kali sinus B sama dengan 1/8. Karena sudah ketemu sin A 1/8, sin A sin B 1/8, maka nilai dari yang ini sudah bisa kita cari. Kan tadi cos A cos B nya adalah 5/8 tambah, nah sin A sin B nya yang kita hitung ini adalah 1/8. Sehingga nilainya ini adalah 6/8. Atau kalau sama-sama kita bagi 2, ini nilainya adalah 3/4. Oke, baik. Semoga kalian bisa memahami ya. Nah, tentu ini kalau nanti misalnya kurang memahami, boleh diulang videonya ya. Atau kalau sudah memahami, dicari lagi soal-soal tentang identitas jumlah dan selisih untuk kosinus supaya lebih lagi nanti. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan.